你知道吗？这支笔居然是支神笔！我现在给你画。Halo semuanya, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film fantasi yang berjudul King of Painting. Dalam cerita film ini, seorang pelukis miskin tak sengaja menemukan sebuah pensil yang bisa mengubah gambar menjadi benda nyata yang sama dengan versi aslinya. Lalu seperti apa perubahan hidup si pelukis sejak menggunakan pensil ajaib itu? Yuk simak keseruannya dalam video ini ya guys. Namun sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Juan adalah seorang pelukis profesional berbakat yang hidup miskin. Demi mencari penghasilan, Juan biasa melukis pelanggan dengan tarif yang murah. Lantas pada hari itu, seorang pelukis kaya dan terkenal bernama Lei memberikan uang bayaran untuk Juan. Ternyata selama ini Juan menjadi pelukis bayangan untuk Lei. Ini artinya lukisan atas nama Lei yang dijual di pasaran sebenarnya adalah karya asli milik Juan. Meski lukisan Juan terjual mahal, namun Lei hanya memberikan uang bayaran yang sedikit. Alasannya, Lei merasa lukisan Juan bisa terjual mahal berkat nama besar Lei. Usai menuntaskan pekerjaannya, Juan mendapati mobilnya yang sederhana mengalami kerusakan. Akibatnya, Juan harus berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya. Kita lalu baru mengetahui Juan tinggal di komplek rumah sewa yang dihuni oleh kaum pelukis. Setelah itu, pemilik rumah sewa menegur keras Juan karena sudah menunggak uang sewa selama 2 bulan. Dengan uangnya yang terbatas, Juan akhirnya melunasi tunggakannya. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Juan menemui Zhou yang menjadi pemilik pusat pameran lukisan di kota setempat. Zhou lalu menolak memamerkan lukisan Juan karena Juan hanya memberikan sedikit uang. Penolakan Zhou juga terjadi karena selama ini lukisan Juan yang dipamerkan tidak pernah laku terjual. Tak lama berselang, Zhou mencibir Juan dengan menyebutnya sebagai pelukis tidak berbakat karena karyanya yang jelek. Di saat bersamaan, Zhou juga memuji lukisan Lei yang sangat bagus karena sangat menyerupai benda aslinya yang menjadi sumber referensi. Lucunya, Zhou tidak mengetahui kalau sebenarnya lukisan Lei yang ia puji setinggi langit itu adalah karya Juan. Di sisi lain, Juan tidak membuka kebenaran demi mempertahankan bisnisnya dengan Lei. Setelah itu, Juan menyerang 2 preman sebagai balasan karena sudah melecehkan seorang pemijat buta yang bernama Xiao Ying. Selang beberapa jam, Juan mengajak Xiao Ying ke rumahnya. Di sini terungkap bahwa ternyata Xiao Ying adalah pacar Juan. Karena kebohongan Juan, Xiao Ying mengira 2 preman tadi telah dipukuli oleh Juan. Padahal kenyataannya justru Juan yang dipukuli 2 preman hingga ia pun babak belur. Juan pun berusaha keras untuk menyembunyikan rasa sakitnya agar Xiao Ying tidak khawatir. Tak lama setelahnya, Juan menghadiahkan sepatu hak tinggi yang sudah lama diinginkan oleh Xiao Ying. Juan dan Xiao Ying akhirnya batal bermesraan usai dipergoki oleh Meng Fa yang merupakan pelukis dan teman serumah Juan. Saat Xiao Ying sudah pulang, Juan dan Meng Fa membicarakan impian mereka. Momen ini akhirnya mengungkapkan Juan bercita-cita menjadi pelukis besar yang mendunia, sedangkan Meng Fa bercita-cita menjadi pelukis yang kaya. Memasuki waktu dini hari, Juan dan Meng Fa tertidur pulas di luar rumah akibat mabuk berat. Tak lama berselang, Juan bangun dan terkejut melihat ada sebuah pesawat alien melayang di lokasi. Selang beberapa detik, pesawat menerjunkan 3 alien. Namun pada akhirnya mereka menghilang dalam sekejap usai Juan tak sengaja mengaktifkan flashlight pada ponselnya untuk mengambil foto alien.
Tak lama kemudian, Huan melihat sebuah objek menyerupai pensil yang jatuh dari pesawat usai menghilang. Huan akhirnya mendekati pensil alien dengan niat untuk mengambilnya. Keesokan harinya, Huan terbangun di rumahnya dalam keadaan masih terngiang kejadian kemarin. Di luar dugaan, Meng Fa ternyata juga mengetahui kehadiran pesawat dan 3 alien. Huan akhirnya mengambil pensil alien dan membawanya pergi. Lantas di tengah kesibukan melukis pelanggan, Huan iseng menggunakan pensil alien untuk melukis. Hasilnya, gambar yang dilukis dengan pensil alien bisa berubah menjadi benda nyata yang sama seperti aslinya. Hal ini terbukti saat Huan mencoba memakan apel yang berasal dari gambar yang ia lukis dengan pensil alien. Nah, mulai sekarang kita sebut saja pensil alien dengan nama Painter. Setelah itu, Huan memberitahu Meng Fa soal kemampuan ajaib dari Painter. Sebagai pembuktian, Huan menggunakan Painter untuk melukis emas batangan yang diinginkan oleh Meng Fa. Karena tak kunjung ada hasil, kertas gambar emas batangan akhirnya dibuang hingga mengenai kepala seorang warga. 往楼下扔的砖头啊！ 不是，我俩画画。这不是你俩扔的。 Sejak kejadian ini, Huan dan Meng Fa sepakat merahasiakan kemampuan ajaib Painter demi menghindari masalah. Mereka juga sepakat berbagi Painter untuk kepentingan mereka. Tak lama setelahnya, Huan melukis sebuah rumah villa dengan Painter. Di luar dugaan, sebuah rumah villa asli muncul di lokasi lain yang tidak jauh dari rumah Huan. Kemunculan mendadak rumah villa pun langsung menggemparkan masyarakat setempat. Huan dan Meng Fa lalu mulai panik setelah ada polisi yang menyelidiki rumah villa karena muncul secara tiba-tiba. Dalam situasi ini, Huan tak sengaja menemukan tombol pada Painter. Dengan menekan tombol itu, Huan berhasil menghapus gambar rumah villa sehingga rumah villa juga ikut menghilang dari lokasi. Setelah itu, Huan dan Meng Fa kembali masuk ke dalam rumah mereka. Setuju dengan ide Meng Fa, Huan akan menggunakan Painter untuk melukis uang 200 juta yuan demi mewujudkan kehidupan mewah yang mereka impikan. Usai berulang kali gagal, Huan akhirnya baru bisa menciptakan uang 200 juta yuan dengan melukis target secara detail dan spesifik. Beberapa waktu kemudian, Huan dan Meng Fa memamerkan kekayaan baru mereka di hadapan pemilik rumah sewa. Huan lalu menggunakan sebagian uangnya untuk membayar uang sewa semua penghuni komplek termasuk dirinya, sehingga mereka bisa tinggal di rumah masing-masing sampai 100 tahun ke depan. Sejak kejadian ini, kaum pelukis yang menjadi penghuni komplek memuja-muja Huan dan Meng Fa. Di hadapan banyak orang yang masih terheran-heran, Huan dan Meng Fa memasuki mobil mewah mereka masing-masing bersama pelayan baru mereka. Setelah itu, Huan dan Meng Fa mendatangi pusat penjualan properti hingga mereka tak sengaja bertemu dengan Lei. Di momen ini, Lei menganggap Huan dan Meng Fa sedang berpura-pura menjadi orang kaya karena sepengetahuan Lei, Huan dan Meng Fa adalah pelukis yang miskin. Usai melakukan pertimbangan, Huan dan Meng Fa akhirnya membeli 2 rumah villa mewah yang sudah dilengkapi taman yang luas. Lei akhirnya sangat terkejut begitu mengetahui Huan dan Meng Fa bisa langsung membayar lunas dengan uang tunai. Beberapa waktu kemudian, Huan mengajak Xiao Ying mengunjungi rumah villa mewahnya yang sedang menggelar pesta besar. Di sini juga terlihat Meng Fa memiliki pacar baru yang cantik bernama Tian. Saat momennya sudah tepat, Huan akhirnya melamar Xiao Ying. Namun tak disangka, Xiao Ying menolak lamaran Huan dan langsung meninggalkan lokasi. Tak lama berselang, Huan berbicara dengan Xiao Ying untuk menanyakan alasannya mengapa menolak lamaran Huan. Ternyata Xiao Ying menolak karena ia merasa perempuan buta seperti dirinya tidak pantas menjadi pasangan pelukis kaya raya seperti Huan.
Bagaimanapun, Huan berhasil meyakinkan Xiao Ying agar tidak perlu minder menjadi pasangannya. Huan lalu membuka rahasia bahwa sebenarnya kekayaannya berasal dari kemampuan ajaib Painter. Demi membuktikan kemampuan Painter, Huan menerima tantangan Xiao Ying untuk membuat perempuan itu bisa memiliki mata yang normal. Keesokan harinya, Huan mulai memanfaatkan Painter untuk menjawab tantangan Xiao Ying. Awalnya, Huan melukis sepasang bola mata dan mengarahkan gambar itu ke wajah Xiao Ying dengan harapan Xiao Ying bisa memiliki mata yang normal. Namun cara ini ternyata tidak membuahkan hasil karena hanya memunculkan sepasang bola mata yang tidak terpasang pada area mata Xiao Ying. Sebagai cara terakhir, Huan menghabiskan waktu 5 jam untuk melukis Xiao Ying secara detail dari kepala sampai kaki dengan kondisi Xiao Ying bisa melihat seperti orang normal. Begitu efek Painter muncul, Xiao Ying tiba-tiba menghilang hingga membuat Huan panik. Namun selang beberapa detik, Xiao Ying kembali muncul dalam keadaan memiliki sepasang mata normal. Seiring berjalannya waktu, media menyoroti sebuah kejadian aneh di mana ada seorang aktris tiba-tiba kehilangan sepasang bola matanya saat sedang syuting. Ada juga kejadian aneh lainnya di mana seorang warga mendapati rumah villa miliknya tiba-tiba menghilang sebelum akhirnya kembali muncul di tempat asalnya. Anehnya, rumah villa itu sama persis dengan yang dilukis Huan dengan Painter sebelum ia menghapus gambar rumah villa itu untuk menghilangkannya. Lebih jauh lagi, ada seorang pria yang melaporkan mobil mewahnya tiba-tiba menghilang saat ia sedang mengemudikannya. Yang mengejutkan, mobil mewah si pria sama dengan mobil mewah Meng Fa yang dilukis dengan Painter. Di tengah situasi ini, seorang kapten polisi bernama Zeng mendapati kasus uang tunai 200 juta yuan di sebuah bank yang tiba-tiba menghilang. Apapun yang terjadi, Zeng meyakini uang tersebut telah dicuri. Di waktu bersamaan, Huan dan Meng Fa sedang bersenang-senang dengan terbang menggunakan balon udara mereka yang dilukis dengan Painter. Beberapa hari kemudian, Huan berhasil merekrut Zhou sebagai asistennya setelah Huan memberikannya bayaran 5 juta yuan. Rencananya, Huan akan menggunakan keahlian Zhou untuk menggelar acara pameran lukisan yang berskala besar. Sementara itu, Lei kesal melihat Huan yang selama ini ia anggap remeh, tiba-tiba berubah menjadi konglomerat secara mendadak. Lebih jauh lagi, Lei menilai kekayaan instan Huan adalah hal yang tidak masuk akal mengingat kemampuan finansial Huan dan uang hasil penjualan lukisannya tidak seberapa. Dalam situasi ini, Lei menghubungi Kapten Zeng. Percaya pada kecurigaan Lei, Zeng kini menduga Huan adalah pelaku kasus uang tunai bank yang menghilang secara tiba-tiba. Hari demi hari pun terus berlanjut sampai akhirnya pameran lukisan Huan yang berskala besar akhirnya digelar. Lantas di tengah acara, Zeng sempat mengobrol dengan Huan yang sedang menyamar agar bisa mendapatkan komentar jujur tentang lukisannya. Selesai mengobrol, Zeng mendapatkan konfirmasi bahwa nilai uang yang digunakan Huan untuk membeli villa mewah sama dengan nilai uang tunai di bank yang menghilang. Beberapa saat kemudian, para pengunjung pameran digemparkan oleh penangkapan Huan dan Meng Fa. Tak lama setelahnya, Zeng mulai menginterogasi Huan dan Meng Fa. Di sini mereka berdua bersikeras tidak mencuri uang bank dan mobil mewah. Lebih dari itu, mereka tidak mau mengungkapkan sumber kekayaannya. Namun Huan dan Meng Fa mengakui mereka memiliki kemampuan khusus untuk mendatangkan benda yang diinginkan. Secara tertutup, Huan dan Meng Fa akhirnya menggunakan Painter untuk memunculkan satu unit mobil Ferrari yang diinginkan oleh anak buah Zeng. Selang beberapa detik, satu unit mobil Ferrari yang diinginkan anak buah Zeng muncul secara tiba-tiba. Zeng dan anak buahnya pun terheran-heran begitu mengetahui mobil Ferrari ini asli. Karena tidak memiliki bukti kuat, Zeng akhirnya membebaskan Huan dan Meng Fa. Saat Huan dan Meng Fa sudah pulang, Zeng mendapatkan berita bahwa ada toko Ferrari yang baru saja kehilangan satu unit mobilnya. Berawal dari kejadian ini, Zeng dan anak buahnya pun memutuskan untuk mengawasi rumah Huan dan Meng Fa.
Di waktu bersamaan, Huan akhirnya membaca berita terkait kasus hilangnya uang tunai di bank sampai kejadian seorang aktris yang tiba-tiba kehilangan sepasang bola matanya. Usai melakukan analisa, Huan baru menyadari bahwa kemampuan painter sebenarnya adalah memindahkan barang yang dilukis dari tempat asalnya ke tempat si pelukis. Jadi bisa dibilang painter menteleportasi barang asli milik orang lain ke tempat pengguna pensil alien itu. Tak lama berselang, seorang perempuan bernama Sasha bertamu ke rumah Huan. Ternyata Sasha adalah mantan pacar Huan yang kini berpacaran dengan Lei. Saat mulai mengobrol, Sasha mengakui bahwa ia sudah putus dengan Lei karena tak tahan dengan perlakuan kasar Lei. Sasha juga meminta maaf karena sudah tergoda oleh kekayaan Lei hingga ia memilih meninggalkan Huan. Di sisi lain, Huan sebenarnya juga merasa bersalah karena dahulu masih menjadi miskin hingga tak bisa banyak membantu Sasha. Atas izin Xiao Ying, Huan mengisi waktunya dengan minum minuman beralkohol bersama Sasha. Lantas akibat mabuk berat, Huan tak sengaja membocorkan rahasia bahwa kekayaannya berasal dari kemampuan painter. Tak disangka kejadian ini terekam oleh kamera tersembunyi yang terpasang pada tubuh Sasha sehingga Lei akhirnya bisa mengetahui keberadaan dan kemampuan painter. Keesokan harinya, Huan terbangun dalam kondisi didatangi oleh Zheng. Atas izin Zheng, Huan akhirnya berdiskusi dengan Meng Fa secara tertutup. Di momen ini mereka sedang mengalami dilema. Alasannya mereka akan kehilangan seluruh kekayaannya dan kembali miskin jika menyerahkan painter kepada polisi. Namun jika terus bertahan dengan kondisi yang sekarang, Huan dan Meng Fa merasa menjadi penjahat karena telah mencuri barang milik orang lain. Karena alasan moral, Huan dan Meng Fa akhirnya sepakat untuk menyerahkan painter kepada Zheng. Setelah itu, Zheng menjamin Huan dan Meng Fa tidak akan terjerat hukum. Alasannya, kasus mereka memiliki unsur fiksi ilmiah yang belum ada dalam undang-undang penegakan hukum. Huan lalu membuka berangkas penyimpanan painter dengan maksud untuk menyerahkan painter kepada Zheng. Namun di luar dugaan, painter sudah menghilang. Nah, ternyata selama Huan tertidur akibat mabuk berat, Lei memanfaatkan momen ini untuk merebut painter sambil membawa Sasha pergi. Lei juga sempat berpamitan dengan Zheng yang saat itu masih mengawasi rumah Huan. Seiring berjalannya waktu, Lei mulai menggunakan painter untuk memenuhi ambisi besarnya. Di sini, Lei melukis bangunan pusat pameran lukisan impiannya yang sangat megah. Usai menemukan bangunan ini sudah terwujud, Lei beralih memenuhi ambisi besar lainnya, yaitu memiliki kediaman sebesar istana raja. Tak butuh waktu lama, Lei berhasil memiliki kediaman impiannya dengan melukis memakai painter. Masih belum cukup, Lei juga melukis Alice yang merupakan pemenang kontes Miss World asal Cina. Saat Alice sudah dipindahkan ke tempatnya, Lei memerintahkan Alice untuk melayaninya sebagai istri. Seketika itu, Alice memukul wajah Lei karena merasa dilecehkan. Selang beberapa menit, Huan datang bersama pasukan polisi pimpinan Zheng. Ternyata mereka sedang menjalankan misi untuk mengamankan painter dari Lei. Di tengah perlawanannya, Lei mengeluarkan foto penampakan pesawat alien yang sebelumnya menjatuhkan painter. Dengan menjadikan foto itu sumber referensi, Lei berusaha melukis pesawat alien dengan cepat karena ia hendak kabur dengan menggunakan pesawat itu. Di waktu bersamaan, pesawat alien ini sedang melayang di luar angkasa. Dalam situasi ini, 3 alien yang menjadi kru pesawat sedang membicarakan painter. Ternyata, painter sebenarnya adalah alat pembersih alam semesta milik alien. Adapun 3 alien ini akan dihukum penjara jika mereka tak membawa pulang painter. Selang beberapa detik, pesawat alien akhirnya berpindah ke lokasi Lei karena ia sudah selesai melukisnya. Saat semua orang di lokasi masih terkejut, 3 alien yang kita sebut saja dengan nama Trident akhirnya datang. Bos Trident lalu menyerang Huan karena ia meyakini painter sedang dibawa oleh Huan. Tak mau menjadi korban salah tangkap, Huan akhirnya memastikan bahwa painter kini ada di tangan Lei. Melihat kejadian ini sejak tadi, Lei dan 2 anak buahnya bersembunyi di dalam tank yang sebelumnya dimunculkan Lei dengan menggunakan painter.
Sebelum Lei sempat menyerang, Trident akhirnya berhasil merusak tank dan mengeluarkan Lei beserta anak buahnya dari dalam sana. Bos Trident lalu berniat membunuh Lei karena sudah merusak Painter hingga berubah bentuk menjadi pensil. Demi melindungi Lei, Huan akhirnya berterus terang bahwa ia sengaja meraut Painter hingga berubah menjadi pensil agar objek itu bisa digunakan untuk melukis. Sebagai bentuk permintaan maaf, Huan berjanji akan mentraktir makan Trident dengan syarat bos Trident mau mengembalikan seluruh barang yang dilukis dengan Painter ke tempat semula. Terkesan oleh kebaikan Huan, bos Trident mau memenuhi permintaannya dan tak lagi berniat jahat pada manusia. Setelah itu, bos Trident menekan tombol penghapus pada Painter untuk mengembalikan semua barang target ke tempat asalnya. Di sini, sepasang bola mata Xiaoying juga termasuk dalam daftar penghapusan. Usai menyelesaikan proses penghapusan, bos Trident baru menyadari bahwa ia tak sengaja mengembalikan pesawatnya ke luar angkasa, sehingga ia dan dua anak buahnya pun tak bisa pergi dari bumi. Guna mengatasi masalah ini, Trident akhirnya pergi mencari pesawat mereka dengan menggunakan kemampuan supernya. Di sisi lain, Lei dan dua anak buahnya kehilangan pakaian mereka karena pakaian itu dilukis dengan Painter. Dalam situasi memalukan ini, mereka akhirnya ditangkap oleh Zheng atas tuduhan penculikan Sasha dan aksi yang membahayakan banyak orang. Sementara itu, Xiaoying yang kembali menjadi buta bisa menerima kondisinya dengan lapang dada karena ia bersyukur masih memiliki pacar setia seperti Huan. Tak lama berselang, Huan memaafkan Sasha yang ternyata sudah mengetahui ada kamera tersembunyi Lei pada tubuhnya. Kuat dugaan Sasha tak berani menentang rencana jahat Lei karena takut akan dianiaya. Apapun yang terjadi, Huan dan Mengfa kini kembali ke kehidupan semula mereka yang pas-pasan. Belajar dari efek buruk Painter, Huan mulai sekarang berprinsip bahwa ia lebih baik menjadi orang miskin yang bermoral daripada orang kaya raya yang tidak berperi kemanusiaan. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita film King of Painting yang dirilis pada tahun 2025 dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!